Luar biasa, hujan pun ikut merayakan Mbak Tia. Kalau pakai teori Al-Kautsar, Gus, Mbak Tia ini mulai malam hari ini sudah mendapatkan secara resmi Al-Kautsar dari Allah. Al-Kautsar itu harafiahnya berarti sebuah telaga di surga. Tapi kalau umat Islam sejumlah 1 miliar kan satu telaga tidak cukup, sehingga dia harus dicari maknawiyahnya. Maknawiyahnya adalah akses, peluang. Dan Mbak Tia sudah mendapatkan peluang dari Allah, tinggal menggalinya dan memiliki ilmu untuk mampu mencerapnya. Kesulitan sound system ini termasuk dari tahap wanhar. Kalau kita sudah mendapatkan Al-Kautsar dari Allah, tinggal kita lakukan 2 hal, fasholli li rabbika wanhar. Kita harus senantiasa mengkaitkan semua perilaku kita dengan kebenaran Allah, kemudian bersedia untuk melakukan pengorbanan-pengorbanan sedikit dan bersabar atas pengorbanan itu. Itu namanya wanhar, termasuk sound system agak sulit. Itu wanhar kecil-kecilan untuk mengingatkan Mbak Tia jangan kaget nanti kalau harus berkorban. Karena setelah wanhar itu ada janji Allah, inna syani'aka wal abtar. Semua yang menganiayamu, semua yang mengucilkanmu, semua yang menjadikanmu susah gara-gara keputusanmu ini, mereka akan dijadikan Allah menjadi abtar. Abtar itu buntung. Buntung itu artinya tidak accessible. Dia tidak mendapatkan apa yang sebenarnya dia dapatkan. Nah, Mbak Tia insya Allah yang mendapatkan Al-Kautsar, Allah sendiri yang kemudian menentukan inna syani'aka, orang-orang yang menganiayamu, orang-orang yang membencimu dan melukaimu akan abtar atau buntung kakinya, pincang kehidupannya dan sebagainya. Allah tidak butuh cinta kita. Allah mengatakan kembalikanlah cintamu kepadaku, kembali pada Republik Indonesia. Jadi kita ini beban cinta ke Indonesia ini luar biasa. Kira-kira gitu ya. Nah ini dengan judul malam hari ini, Pak Hidayat mohon saya dibenahi. Dengan Pak Hidayat, dengan Mas Indra Piliang, dengan Gus Nuril kita mendapatkan derajat. Kata Allah, barang siapa menempuh tahap-tahap ilmu dia akan mendapatkan derajat. Tetapi lagu ini tadi dengan berantas kita mendapat martabat. Apa bedanya derajat dengan martabat? Derajat itu perolehan dan perjuangan pribadi link up ilallah ke langit. Tapi kalau martabat itu nanti punya kata yang lain, punya value namanya tertib. Itu dari kata bahasa Arab. Tertib. Tertib itu berarti berkonotasi sosial, berkonteks sosial. Jadi martabat adalah ketika sebuah karya mampu diterapkan kepada orang lain, menjadi milik bersama, menyenangkan dan menciptakan kemaslahatan, itu berarti karya yang bermartabat. Inilah bedanya, mohon maaf, dengan mainstream dangdut, dengan kebanyakan pentas-pentas musik yang sama sekali tidak memiliki martabat sosial, bahkan merendahkan dan menjatuhkan martabat manusia. Jadi sekali lagi, derajat itu individual, pencapaian intelektual, pencapaian ijtihad. Kalau martabat itu adalah aplikasi sosial yang berhasil menciptakan maslahat sosial. Saya dengan ini menyatakan, bagi saya sangat berarti teman-teman berantas, karena siapa yang menghidupkan Indonesia dari padinya untuk kelak menjadi beras dan nasi yang sesungguhnya, kalau tidak dimulai dari padinya Indonesia ini. Selama ini kita makan nasi, tapi tidak jelas asal usulnya dari mana. Kita tidak pakai teori transformasi sosial, transformasi sejarah. Kita sekarang nasinya Indonesia adalah nasi yang campur Amerika, campur Hongkong, dan campur India, campur Arab. Sementara ini insya Allah, meskipun ini bernada Melayu, tapi begitulah inti Indonesia Timur, Indonesia yang budaya Timur pada waktu itu. Kita mulai lagi Indonesia dengan padi, Mas Sabi, padi, Munif Bahasuan, padi, siapa lagi lainnya? Husein Bawafi dan sebagainya. Beliau almarhum semua. Belum. Pak Munif masih ada ya? Saya kangen sekali sama beliau karena saya pernah oleh Pak Munif Bahasuan saya dipertemukan dengan Pak Haji Omai Rama. Beliau sangat merindukan pertemuan antara Omai Rama sama saya, dan saya mau diajak Pak Munif ke studionya Omai Rama kira-kira 15 tahun yang lalu.
Kami mengobrol berdua tentang perjuangan Islam, manusia, demokrasi sampai jam 3 pagi. Dan begitu jam 3 pagi saya pamit, Pak Omai Rahman tanya sama saya, jadi Cak Nun apa yang saya bisa bantu untuk yayasannya Cak Nun? Oh, rupanya yang datang ke dia itu bawa proposal. Sehingga saya disangka minta bantuan ke situ. Loh, saya nggak minta bantuan. Saya ini berjumpa dengan antum, bersilaturahmi itu saya syukuri. Dan saya tidak membayangkan saya ingin minta bantuan apa-apa, saya tidak minta bantuan. Jadi rupanya ngobrol 5 jam tadi itu disangka abroad supaya saya dapat bantuan, pulang bawa duit gitu loh. Jadi sedih betul saya malam itu. Ya Allah, dipikir aku njaluk duit. Aku gak duit, cuman gengsi karo duit. Masalah itu lah, aku manggil karo awakku ndek ngene pijitan. Aslinya butuh, saya cuma sama duit itu saya kejam. Gitu loh. Tapi dia itu marah sendiri saya. Lapor loh aku kejem-kejem. Tapi tetap aja saya kejam sama uang. Kalau ada uang tak jejer. Arep ngopo kowe karo aku? Arep nindes aku kowe ya. Arep tidak kowe lah, suwek lho. Saya tiap hari sama uang seperti itu, maka saya tidak pernah pegang uang. Tidak pernah masukin kartu ke ATM, tidak pernah punya urusan bank. Aku buta huruf soal itu semua, dan aku akan bertahan buta huruf seumur hidup soal uang. Amin. Buta huruf, saya tidak mau tahu. Pokoknya itu urusan Novia kalau pakai.